Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah aliyil azim. Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu prinsip Islam adalah berlaku adil dan berjuang menegakkan keadilan. Adil kepada siapa? Setidaknya kepada tiga hal. Harusnya kepada tiga hal. Yang pertama, berlaku adil kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berlaku adil kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu pertama, dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ada orang yang sama sekali tidak percaya sama Tuhan, yang disebut ateis. Sebaliknya, ada juga yang percaya sama Tuhan, tapi Tuhannya terlampau banyak. Nah, yang adil dalam hal ini adalah engkau percaya sama Tuhan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena syirik itu ada dua. Ada namanya syirik jali dan ada syirik khafi. Syirik jali itu menyekutukan Allah secara terang-terangan. Terang-terangan dia menyembah batu, terang-terangan dia berhala, terang-terangan dia menyembah pohon, menyembah gunung, terang-terangan dia menyembah berhala. Ini syirik jali, syirik yang kelihatan. Kemudian ada juga syirik khafi, syirik tersembunyi. Tidak nyata-nyata dia menyembah yang lain, tapi ada keyakinan selain kepada Tuhan yang Maha Esa. Misal dia punya cincin. Nah, cincin itu dia yakini akan mendatangkan rezeki kepadanya. Kemudian dia punya burung perkutut di rumah. Dia yakini, dia percaya bahwa ketika ada burung perkutut itu, maka rezekinya akan lancar. Ini namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, kemudian adil kita dalam artian tidak menyembah Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak orang yang mulutnya berkata bahwa dia hamba Allah, tapi perbuatannya mencerminkan bukan hamba Allah. Dia berkata la ilaha illallah, tapi perbuatannya seperti dia hamba harta, budak dunia, budak jabatan, budak pangkat dan sebagainya. Tidak sinkron antara apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Nah, ini namanya syirik, tidak berlaku adil kepada Allah. Jadi kalau mau berlaku adil kepada Allah, kita sembah Tuhan hanya kepada Allah dan tidak kita sekutukan dengan sesuatu yang lain di dunia ini. Kemudian yang kedua, berlaku adil kita kepada sesama manusia, baik dia seorang muslim maupun dia seorang non muslim sekalipun. Jadi itulah rahmatnya Islam. Baik dia muslim maupun non muslim sekalipun, baik dia orang yang kita benci maupun tidak kita benci, tetap wajib kita berlaku adil. Nah, bahkan sampai jelasnya Nabi menegaskan bahwa barang siapa yang mau mengganggu orang kafir zimmi yang mau hidup rukun dengan umat Islam, maka dia seperti menggangguku. Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi yang mau hidup rukun dengan Islam, maka dia seperti menggangguku. Itu kata Nabi. Jadi kalau sekarang kita tidak suka dengan orang hanya karena perbedaan agama, perbedaan golongan, jangan. Allah melarang hal tersebut. Nah, bahkan sampai Allah jelaskan wala yajrimanakum syan'anu qaumin ala an ta'dilu idilu. Janganlah kebencianmu terhadap seseorang membuat kamu tidak berlaku adil. Tegakkan keadilan itu, karena adil mengantarkan kita kepada takwa. Nah, ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi wajib dalam Islam berlaku adil kepada sesama manusia, baik dia muslim maupun non muslim. Nah, dan Islam itu syariatnya indah sekali.
Biasa kalau orang yang tidak paham dengan Islam, orang yang di luar melihat Islam, dia melihat Islam itu kasar, dia melihat Islam itu keras, hukumannya pancung, hukumannya gantung, hukumannya cambuk, tanpa dia melihat hukum klausalnya, tanpa dia melihat sebab akibatnya. Padahal kita kalau mau perhatikan lebih jauh yang namanya syariat Islam itulah sebetulnya syariat yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena yang namanya syariat Islam itu adil, sangat adil, semua sama di mata hukum. Bagi Islam tidak ada warga negara kelas 1, semua sama di mata hukum. Apa buktinya? Ini dibuktikan ketika Gubernur Amr bin As berperkara dengan seorang Yahudi, dan Gubernur Amr bin As kalah dalam pengadilan Islam. Artinya dalam hukum Islam semua sama. Nah, kemudian yang kedua, syariat Islam itu ada tahapan. Ketika ada larangan terkait dengan larangan minum-minuman keras, larangan judi, itu tidak serta-merta turun larangan tersebut, tapi ada tahapannya. Apa? Diingatkan kita bahwa, diinformasikan kita pada waktu itu, umat pada waktu itu, bahwa yang namanya minuman keras ini ada baiknya, ada buruknya. Ternyata buruknya lebih besar daripada baiknya. Nah, dikasih informasi. Setelah itu, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu sholat ketika dalam keadaan mabuk. Nah, diperingatkan. Setelah masyarakat sudah tidak kaget, baru turun vonis. Arak, judi, minuman keras merupakan perbuatan setan, dosa, najis, perbuatan kotor, jauhi jika kamu beruntung. Inilah tahapan Islam, inilah syariat Islam. Kemudian yang terakhir, ciri daripada syariat Islam itu adalah adanya meringankan melaksanakan ibadah. Tatkala kemampuan ibadah menurun, maka perintah melaksanakan ibadah itu pun berkurang. Sebagai contoh, orang yang berpuasa, orang yang cukup syarat, orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Begitupun ketika sholat, orang kalau sholat berdiri tidak bisa berdiri, duduk bisa, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa, pakai isyarat, kerjakan sholat sesuai dengan kemampuanmu. Inilah syariat Islam itu. Jadi Islam itu luar biasa indahnya, luar biasa adilnya, baik kepada muslim maupun non muslim sekalipun. Dan yang ketiga, adil kita kepada diri sendiri. Dalam diri ini seperti sebuah kerajaan. Mata, anggota tubuh kita, tangan, kaki, itu adalah anggotanya. Nah, dalam kerajaan ini ada haknya, masing-masing haknya. Mata ini ada haknya untuk tidur. Orang kalau semalaman begadang itu menyiksa mata, tidak memberikan hak kepada mata, sama seperti kalau dia menzolimi matanya. Perut ini ada haknya untuk diisi. Orang kalau berpuasa semalaman penuh, pagi, sore, sampai malam, kembali pagi, tidak makan-makan, itu seperti menzolimi perut sendiri. Dan itu dilarang dalam Islam. Jadi adil kita kepada diri sendiri dengan cara apa? Kita memperhatikan diri kita memperhatikan diri ini, nikmatnya luar biasa diberikan oleh Allah, jangan sampai kita rusaki. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah keadilan. Kita berharap bahwa keadilan ini ada dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu keadilan bidang hukum, keadilan bidang sosial, keadilan bidang ekonomi, semua dalam sisi kehidupan di negara kita. Dan semoga kita semua bisa menjadi manusia, bisa menjadi orang yang berlaku adil dan berjuang menegakkan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.